Bismillahirrahmanirrahim. Izinkan kali ini saya mengangkat tema berikan kepada ahlinya untuk menyelesaikan COVID-19. Zaman Menteri Kesehatannya Ibu Siti Fadilah respon terhadap flu burung dan H1N1 atau flu babi buat saya akurat. Dalam waktu singkat, karena kapasitas ilmiah beliau juga dan memang beliau ahlinya, lembaga Eijkman di Bogor diajak teman-teman IPB, UI, ahli virologi, ahli epidemiologi ya, dan berbagai pihak langsung dibuat gugus tugasnya. Roadmapnya jelas. Langsung bersurat kepada negara-negara tetangga, khususnya tempat jalur masuknya virus, agar kalau ada kasus ditahan di sana, ditreatment di sana, kita biayai. Di dalam ventilator langsung didistribusikan ke rumah sakit rujukan. Tiap rumah sakit rujukan juga langsung dapat izin untuk melakukan tes screening. Semuanya dengan gerak cepat. Pak SBY anggarannya langsung eksekusi. Hasilnya kita terhindar dari outbreak atau wabah. Bahkan ketika WHO ingin menjadikan ini pandemi, di antara yang paling kuat menentang, sehingga negara maju seperti Prancis, Inggris, dan beberapa negara Eropa ada di belakang Indonesia melawan pernyataan status pandemi oleh WHO karena kita bisa kontrol. Luar biasa. Beda dengan sekarang. Menteri yang sekarang seringnya denial. Enggak kok. Enggak. Masuk ke Indonesia. Menteri yang sekarang mengatakan cukup. Indonesia tangguh. Ketika ada ahli dari Harvard bilang kita sudah masuk, langsung denial lagi. Ini pernyataan yang sangat-sangat jauh dari kaidah science-based evidence. Segala hal keputusan harusnya berbasis kepada science. Kayak sekarang target 10.000 tes per hari Pak Jokowi udah lebih 2 minggu belum terwujud. Di awal cuma balit bangkes, jadi data hasil swab test dari Bali, dari Jogja, datang ke Jakarta dulu bisa seharian, proses 3 hari, makanya 8 hari. Banyak yang keburu penularan. Ketika didesak baru dibuat distribusi, itu pun terbatas kepada beberapa. Desak lagi baru beberapa. Betul-betul tidak ada roadmap yang jelas. Padahal sederhana mestinya. 1, pastikan tes massal terjadi. Pak Dahlan Iskan mengutip satu anak muda brilian dari ITB, Hafiz Ari, mengusulkan pool test method ya. Nggak usah satu orang satu alat swab test, satu reagent, satu proses lagi untuk PCR-nya, sehingga cost-nya bisa 1 jutaan. Untuk DKI 12 triliun kalau semua. Tapi dengan pool test method, 1 RT ambil masing-masing 2, reagennya 1, PCR-nya 1. Kalau positif ketahuan baru di RT ini ada yang kena. Kalau negatif 1 RT bablas, nggak perlu. Kalau ada 10 RT cuma 1 RT, maka 1 RT itu yang akan dites individual. Jerman melakukan ini. Indonesia di antara yang terendah per 1 juta penduduk jumlah yang tesnya, sehingga kita berjalan tanpa cahaya sama sekali. Padahal kalau ada ilmunya, ada keahliannya, ada keterampilannya, ada roadmapnya, mudah. Berapa jumlah yang harus dites, katakan 1 persatu. Jawa dulu kah? Sulawesi dulu kah? Bali dulu kah? NTB dulu kah? NTT dulu kah? Papua dulu kah?
semuanya ditutup, ketahuan petanya dengan rapid pool test yang ada. Habis itu dijaga, cuma RT ini yang di lockdown atau PSBB, yang lain monggo seperti biasa. Tetap social distancingnya jalan, maskernya harus jalan, ekonomi tetap bergerak karena ada data, dan data. Sehingga tidak perlu ada ekonomi yang lumpuh. Yang kedua, pastikan jumlah rumah sakit. Jerman punya 40.000 unit ICU. Padahal kasus cuma 120.000. Yang severe, yang critical mungkin sedikit, rata-rata mild. Nah teman-teman, saat bencana datang kelihatan kualitas kepemimpinan, kualitas kepakaran. Jadikan ini pelajaran buat kita. Pilih pemimpin yang memang ahli, karena baginda Nabi Muhammad SAW sudah mengingatkan, jika urusan diberikan kepada tidak ahlinya, fantadirus sa'ah, tunggu saat kehancuran. Indonesia negara besar dan mesti maju, berkembang dan tangguh. Saya Mardhani Alisera.